Di mana orang munafik, Bunda, ayahanda? Karena orang munafik itu yukhadi'unallah. Di dunia itu seakan-akan ingin menipu Allah. Bahkan yang tertipu oleh orang-orang munafik itu biasanya punten orang-orang Islam itu sendiri. Dikiranya dia itu baik, dikiranya itu apa, pada munafik. Tahu munafik artinya apa? Munafik itu mengapakan? Ya, dia punya dua muka. Memperlihatkan keislaman padahal di dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam. Biasanya saya pernah sampaikan di hadapan ibu dan bapak, munafik itu akan tumbuh, munafik itu akan datang, orang munafik itu akan ada, orang munafik itu akan tumbuh apabila di situ Islamnya kuat. Bisa dipahami, Bu, Pak? Kalau Islamnya kuat di sana, maka musuh-musuh Islam itu berpura-pura jadi Islam. Padahal ingin menghancurkan Islam. Kapan orang munafik itu hadir? Orang munafik itu hadir apabila Islam di tempat itu kuat. Kalau Islam di kota itu kuat, di tempat itu kuat, maka musuh-musuh Islam ingin menghancurkan orang Islam itu dengan cara apa? Dengan cara dari dalam. Bagaimana caranya? Ya pura-pura Islam. Kalau orang munafik ada, berarti di situ Islamnya itu adalah kuat. Tapi kalau Islam di sana lemah, nggak perlu ada orang munafik. Terang-terangan aja memusuhi Islam. Di kota Mekah, punten, di kota Mekah ada nggak terkenal orang munafik di kota Mekah? Ketika sebelum hijrah nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena saat itu Islam di kota Mekah dalam keadaan apa? Ya, di kota Mekah Islam saat itu dalam keadaan dibuli, dalam keadaan lemah, itulah kira-kira untuk bahasa mudahnya. Sehingga orang-orang mau memusuhi Islam nggak usah sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja, terang-terangan aja. Tapi begitu ke kota Madinah, Islam kuat nggak di Madinah? Kuat. Maka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, bagaimana caranya? Mencoba menghancurkan Islam, jadi orang apa? Munafik. Bisa dipahami, Bunda? Begitu. Kalau sesuatu yang kuat, orang munafik itu, orang Islam kuat di sana, orang munafik baru muncul. Islam lemah di situ, nggak ada orang munafik. Kenapa harus pura-pura orang Islam? Kalau memang di situ Islam itu lemah. Bisa dipahami, Bunda, ya? Nah, kita lihat orang munafik ini ingin menghina ataupun ingin menipu Allah. Maka kelak di akhirat orang munafik tidak langsung dicemplungin ke neraka di situ. Tapi apa? Biar kumpul dulu dengan orang-orang beriman. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan dulu, Bunda nih. Sekarang sudah tahu ya, orang kafir sebelum, jadi kalau ditanya orang kafir lewat sirat, jawaban para ulama mengatakan apa? Tidak. Selesai semua urusan, sebelum masuk sirat mereka sudah dilemparkan ke neraka. Orang munafik dilemparkan ke neraka saat itu? Tidak. Kenapa? Seperti dia menipu Allah, menipu para pencinta Allah di dunia, hari itu Allah juga tipu mereka. Dibiarkan, dia merasakan selamat. Kenapa? Saya tidak termasuk orang kafir. Orang kafir ceblosin ke neraka, saya masih di sini. Oh, saya selamat. Lihat, Bunda, pada waktu itu dalam keadaan menjelang atau ke sirat, itu gelap gulita. Sampai tangan di depan aja nggak bisa dilihat, saking apanya? Saking gelapnya. Saking gelapnya tangan pun tidak nampak di depan kita, saking gelapnya, Bunda, ayahanda. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita bisa berjalan di sirat ini? Bagaimana kita berjalan yang namanya di sirat itu apa? Jembatan ini. Jawabannya adalah cahaya Allah berikan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya masing-masing. Kalau banyak amalannya, maka cahayanya pada waktu itu Rasulullah mengatakan, nanti kelak menjelang masuk sirat ada cahayanya setinggi gunung. Masya Allah. Jadi dia karena banyak amalannya, cahayanya makin tinggi, berarti makin luas apa? Jangkauan cahayanya makin luas. Masya Allah. Semoga Allah berikan hadiah kepada kita cahaya setinggi gunung kelak di akhirat. Masya Allah. Yang kedua, ada cahaya setinggi pohon. Yang ketiga, ada cahaya setinggi manusia berdiri.
Dan ada cahaya digambarkannya, subhanallah, hanya di ujung jempol kakinya. Jadi bayangkan kalau ada cahaya cuma di ujung jempol kaki, yang kelihatan cuma di situ saja. Ini dia, tergantung dengan apa ibu bapak? Amalannya. Kalau amalannya ini banyak, amalannya itu masya Allah, ya sholatnya, ya puasanya, ya sedekahnya, ya zakatnya, ya majlis ta'limnya, ya tahajudnya, ya silaturahimnya, ya birrul walidainnya, siap-siap yang dia dapatkan adalah cahaya yang berlimpah setinggi gunung. Masya Allah. Sampai ada orang-orang yang takut cahaya itu sirna. Kenapa? Karena ditakutkan cahayanya apa? Mati sebelum sampai tuntas jembatan sirat ini. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada amalan sangat minim sekali, belum sampai ke ujung dia sudah mati. Apanya? Lampunya. Sudah lampu cahaya, maka disitulah Rabbana atmim lana nurana. Surat apa itu? Surat apa? At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Oh, qadirnya hafal semua. Qadir, iya. Masya Allah, emang gak kemana-mana kalau kulla syai'in kesannya qadir lah. Subhanallah, iya bunda. Jadi benar-benar Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Jangan sampai melempem, jangan sampai habis, jangan sampai mati sehingga kami belum sampai tujuan. Rabbana atmim lana, sempurnakanlah untuk kami nurana, cahaya kami. Waghfir lana, maafkan kami. Ini bagus doanya bunda. Ibu ketika berdoa dalam surat Tahrim di akhir, bukan di akhir, ketika mungkin di sebelum akhirnya ya, doanya dengan doanya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bayangkan ketika mau masuk ke dalam sirat itu semuanya dalam keadaan apa? Gelap. Nah, orang munafik di mana bunda? Punya cahaya nggak dia? Enggak. Itu di mana dia? Dia di samping mepet-mepet sama orang yang beriman. Mepet. Jadi kebagian cahayanya nggak dia? Kalau sama orang yang beriman bisa ngelihat jalan juga nggak kira-kira? Iya bunda. Ibu nggak punya senter, tahu senter ya? Ibu nggak punya senter, tapi teman ibu punya senter. Akhirnya teman ibu tuh sambil jalan, kira-kira kalau dia dekat dengan ibu dia bisa ngelihat jalan nggak kira-kira? Bisa. Karena apa? Dia tidak punya senter, tapi dia nebeng senternya sama siapa? Sama temennya. Bisa dipahami bunda ya? Itu kelak di akhirat, la haula wala quwata illa billah, orang ini bisa melakukan hal yang keji demikian. Orang munafik nempel dengan orang-orang yang beriman, nempel dengan orang-orang beriman. Orang beriman juga nggak nyadar kalau sebenarnya dia tidak punya apa? Nggak nyadar kalau dia tidak punya apa? Cahaya. Iya. Dia bilang, aku nih lihat nih aman di sini, nempel aja di sini sama orang beriman, nempel aja sama orang beriman, nempel aja seorang beriman. Subhanallah. Dibiarkan mendekati ke sirat ini. Tapi begitu sampai di sirat, Allah bikin yang namanya hirz, itu artinya adalah apa dibilangnya ya, semacam kalau dibilang benteng ya benteng gitu ya. Jadi kalau misalnya taruhlah ini ada cahaya gitu ya, tapi kalau dibikin pakai triplek satu kotak di sini, saya masuk ke dalamnya, cahaya tuh masuk nggak ke dalam itu? Tidak, jadi gelap kan. Begitu dia siap ke sirat, itu langsung plek tertutup sehingga gelap gulita, dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Kenapa? Allah dalam artian menutupi cahaya itu. Akhirnya dia baru saja nginjak ke sirat udah jatuh duluan. Dan jatuhnya orang munafik ini nerakanya lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Kalimatnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu di dalam neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Itu fid darkil asfali minan nar, orang munafik. Kenapa? Orang kafir ahwan, lebih ringan nerakanya ketimbang orang munafik. Kenapa? Karena orang kafir ya kafir, tidak menipu apa dan tidak menipu ini. Tapi orang munafik gabung bersama orang yang beriman padahal dirinya tidak beriman. Pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Ngorek-ngorek, mencari-cari kelemahan seseorang.
untuk mengadu dombakan misalnya antara muslimin dan muslimin, muslimat dan muslimat. Mengerikan sekali munafik ini. Maka Allah pun memberikan kepada orang munafik tidak seperti biasanya. Maksud tidak seperti biasanya apa? Tidak seperti orang kafir tinggal dicemplungin, tidak. Tapi apa? Biarin dulu dia merasa kalau dirinya akan apa? Akan aman. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kita lanjutkan. Ya. Kenapa Allah lakukan hal ini? Karena jawabannya seperti apa mereka atau orang munafik ini menipu orang-orang beriman saat di dunia, maka Allah perlakukan seperti itu. Allah pun tipu mereka seakan-akan dia akan berhasil lolos untuk berada di sirat. Subhanallah.